Salam, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali ketemu dalam materi kita, pelajaran agama Kristen Protestan. Materi kita hari ini adalah dosa dan pertobatan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, buat napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan kembali belajar. Tuhan berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti setiap pelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pelajaran kita hari ini dosa dan pertobatan. Bahan Alkitab kita yaitu dalam Mazmur 51, kemudian Injil Lukas 15 ayat 7, dan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Puji nama Tuhan, kita akan melihat video selanjutnya. Ibu berharap kalian dapat menyimaknya dengan baik dan dapat mengambil pelajaran dari materi yang ada di dalam video ini, dan kemudian kalian dapat menjadi petobat-petobat untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita menyaksikannya dan kalian perhatikan baik-baik. Salam sejahtera buat anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 SMP. Kali ini kita akan belajar satu tema tentang dosa dan pertobatan. Pembahasan materi kali ini bertujuan membimbing kalian semua untuk menyadari kenyataan bahwa semua manusia berdosa. Namun Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Ia mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Jalan keselamatan bukanlah suatu tangga di mana manusia memanjat untuk datang kepada Allah. Manusia berdosa memiliki kewajiban untuk bertobat dan memohon ampun pada Tuhan. Setelah kalian mempelajari semua materi dalam tema ini, diharapkan kalian dapat menceritakan kembali akibat dari dosa, dan kalian dapat menjelaskan apa arti bertobat. Seringkali kita mengucapkan dan mendengar orang berkata tentang dosa. Lalu, apakah arti dosa itu? Kata Yunani untuk melukiskan berbagai aspek dosa dalam Alkitab Perjanjian Baru akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, hamartia. Hamartia berarti pelanggaran, perbuatan salah atau berdosa kepada Allah, seperti yang tertulis dalam Yohanes 9 ayat 41. Kata yang kedua menunjuk pada dosa adalah adikia, yang berarti kejahatan, kelaliman, atau ketidakadilan. Adikia juga berarti kekurangan kasih, karena semua pelanggaran bersumber dari kegagalan untuk mengasihi. Adikia dapat juga berarti suatu kuasa pribadi yang dapat memperbudak atau menipu. Kata ketiga yang menunjuk pada dosa adalah anomia, yang berarti kedurhakaan, pelanggaran hukum, dan menentang hukum Allah. Dan kata keempat yang menunjuk pada dosa adalah apistia, yang berarti ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Jadi, bisa dikatakan dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Manusia
manusia ingin menjadi sama dengan Allah, dan salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Dosa telah menjerat umat manusia. Bagaimana semuanya itu bisa muncul, dan bagaimana supaya kita bisa lepas dari jerat dosa tersebut? Diawali dosa memasuki umat manusia melalui Adam, kemudian mempengaruhi semua orang, mengakibatkan hukuman ilahi, mendatangkan kematian jasmani dan rohani. Dan dosa hanya dapat dilenyapkan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Apakah akibat dosa? Dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Manusia terpisah dari Allah. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Juga, dosa mengakibatkan konflik dengan sesama dan semua ciptaan. Dan yang pasti, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian, baik secara jasmani dan juga secara rohani. Belenggu dosa telah menjerat hidup manusia. Apakah jalan keluarnya? Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Oleh karena manusia memberontak melawan Allah, maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan Allah bagi manusia. Mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Bagaimana kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia telah membebaskan manusia dari belenggu dosa. Apa kaitan pertobatan dengan keselamatan? Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah. Kisah Para Rasul 26 ayat 20 mengatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Pertobatan berarti berubah pikiran. Pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Dan perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Jadi, hubungan antara pertobatan dan keselamatan kita bisa lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Kalian nanti bisa membacanya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, pasal 3 ayat 19, pasal 11 ayat 18, pasal 17 ayat 30, pasal 20 ayat 21, dan pasal 26 ayat 20. Bertobat dalam kaitannya dengan keselamatan adalah mengubah pikiran kita dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta yang bisa kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2, dia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia, untuk mengakui bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Jadi, pertobatan bukanlah hasil karya kita demi mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah
kecuali kalau Allah menarik orang tersebut kepadanya. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 6 ayat 44. Kita dapat mencermati lebih dalam lagi dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31 dan pasal 11 ayat 18 yang mengindikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerahnya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali kalau Allah menganugerahkan pertobatan. Segala yang bersangkutan dengan keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, adalah hasil dari Allah yang menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah hati kita. Panjang sabar Allah menuntun kita kepada pertobatan. Demikian pula kebaikannya. Rasa bersalah ataupun berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sehingga ketika kita bertobat, menyesali dosa kita kembali ke jalan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, serta terus memuliakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dari semua hal yang sudah kita pelajari, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu, manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah supaya diselamatkan. Manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan dan pemulihan keselamatan. Oke, kita sudah selesai dengan materi pembelajaran kita dan sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian yang kalian boleh kerjakan di rumah. Tugasnya adalah menulis doa pertobatan, di mana kalian harus ekspresikan pikiran dan perasaanmu sebagai orang yang telah diselamatkan dan menyesali semua kesalahan serta berkomitmen untuk bertobat dan hidup di jalan Tuhan dalam bentuk doa pertobatan. Ini tugas kalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap menjadi anak yang baik dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.